podcast perdana Rasio. Nah, nggak terasa ya, kita udah masuk episode 4 segmen Pos Ronda. Podcast ngobrol sambil bercanda. Nah, dengan aku Hasna Roliansyah dari angkatan 20 ditemani oleh Aku Ica dari angkatan 21. Nah, teman-teman, sebelumnya kita mau ngabarin bahwa podcast KMS ini rebranding menjadi Rasio. Apa itu Rasio, Ca? Nah, Rasio itu sendiri merupakan singkatan dari suara sosio. Jadi di sini diharapkan kita mampu mewadahi, memfasilitasi dan menginspirasi terkait opini-opini ulangin itu ya, Mbak. Nggak apa-apa, Rasio sendiri. Nah, Rasio itu sendiri merupakan singkatan dari suara sosio. Nah, suara sosio ini diharapkan mampu memfasilitasi dan mewadahi opini maupun keluh kesah teman-teman sosiologi UGM nih. Pokoknya apapun yang ingin disuarakan bisa melalui podcast ini. Wah, keren banget nih. Tapi teman-teman, di podcast perdana KMS kali ini Nah, teman-teman, di podcast perdana Rasio kali ini kita nggak ngomongin berat-berat nih. Mungkin itu ada di episode selanjutnya ya. Pada podcast perdana kita mau kenalin tentang Kabinet Kepengurusan tahun 2022. Nah, oke teman-teman, kita kenalin dulu nih narasumber kita yang keren pada sore hari ini. Oke, boleh dimulai dari Mas Sangka Nurdi dulu. Oke, perkenalkan saya Sangka Nurdi, biasa dipanggil Sang, dari angkatan 20. Kebetulan menjabat sebagai ketua ya Mbak Fania, ketua dari KMS. Oke, kenalin nih teman-teman, aku Fania Ramasari, biasa dipanggil Fania, dan aku sebagai partnernya Sang, yaitu wakil ketua KMS tahun ini gitu. Wah, nah mungkin bisa diceritain ini sedikit tentang kesibukan teman-teman akhir-akhir ini dari Sangkan atau Fania, boleh? Aku nggak sibuk ya. Nggak sibuk sih. Oh, nggak sibuk. Oh, Berarti ya, berarti zaman di KMS tuh ya karena gabut ya, apa gimana? Oh enggak dong, enggak gitu juga sih. Ya ada kesibukan kayak, ya biasa kayak teman-teman juga ada kuliah, ada organisasi, mungkin acara yang lainnya gitu sih, event-event gitu. Enggak yang terlalu berat. Seperti mahasiswa pada umumnya Iya, sih. Kalau Sangkan sendiri gimana? Kurang lebih hampir sama kayak Fania, di kuliah juga ya. Teman-teman semua juga kuliah juga kan. Nah, bedanya aku nyambi ngarit nek wong Jawa ya. Oh, SNI Salam Ngarit Indonesia. waduh, kok sampai sana ya pembahasannya? Oke, mungkin akan berkaitan dengan kabinet tahun ini mungkin Nah, bisa. bisa jadi ya. Bisa Ini bisa jadi teka-teki gitu ya. Oke, nanti akan dibahas tuntas di podcast perdana kali ini. Nah, teman-teman, mungkin sebelum ke inti acaranya, kita bakal main game dulu nih sama narasumber. apa nih? Yaitu gamenya game kursi panas. Udah tahu belum game kursi panas tuh kayak gimana? Enggak. Ya gini lah ya, saking itunya. Mungkin Ica boleh kenalin tentang game kursi panas ini kayak gimana? Nah, game kursi panas ini tuh kita harus jawab cepat ketika aku dan Hasna ngajuin 2 opsi pertanyaan. Oh, pokoknya kalian tuh jawab cepat, kita kasih 2 kata pilihan gitu ya. Atau Oke. mau kasih contoh dulu nih? Boleh, boleh. Ya, contoh dong, contoh. Ya udah, kamu kasih contoh keselnya apa? Oke, contoh pertama ya. Ayang atau Besti nih? Ayam, suwe. Nah, mungkin masih dipertanyakan ya tentang kepartneran mereka tuh kompak atau enggak ya dari pertanyaan. Oke. Udah deh, langsung gak usah lama-lama, kita mulai aja ya teman-teman. Oke. Mungkin Ica bisa jawab ini. Aku yang jawab. Mungkin Ica bisa tanya nih. Tanya dulu. Oke, Shopee Pay Later atau pinjol? Shopee Pay Later. Oke, Beda dulu. ya, oke. Cash atau cashless? Cash. Beda semua nih. Beda ya. Mie goreng atau mie kuah? Mie goreng. Wes, kompak nih. Oke. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Nggak Bubur diaduk. Beda lagi ya. Telur dadar atau telur ceplok? Telur dadar. Beda lagi. Aduh. Sepertinya kita Beda harus suara melakukan tapi di kompak kompak kok. ini. Di ghosting atau mengghosting? Di ghosting. Di ghosting atau ghosting? Karena saya anaknya setia ya, saya nggak mau menyakiti orang lain gitu. Mungkin ini pengalaman menyakiti mungkin ya. Gimana ya? Virtual atau real life? Real life. Organisasi atau akademik? Organisasi. Enggak. Ih, lama. Ini antara lemot atau belum jawab ya? Sebenarnya ini pilihan yang sulit sih sebenarnya. Sama-sama nggak pengen milih gitu. Oh gitu. Terus apa dong?
apa tujuannya masuk kuliah? Tulen. Oh, Main-main. Aduh. Oke, teman-teman udah selesai tadi ya game-gamenya, udah mulai terasa panas ya walaupun di sini dingin ruangannya. Aku kadung. Kita Walaupun- ya gimana Ca? Walaupun jawabannya tadi agak beda-beda ya, tapi mereka kompak kok, lihat aja dari dress code-nya Earth Tone nih guys. Waduh, iya sih, kopel dan kita juga Kita nggak sengaja janjian loh ya. ya. Kita nggak janjian sih sama sekali ya. MC-nya Oh tuh my juga God. kopel, aduh. Aduh jadi terharu deh. Aduh. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama nih untuk Sangka dan Fania, terserah ya mau dijawab sama siapa dulu. Nah, boleh dong dijelasin tentang apa itu kabinet tahun ini dan apa boleh dong teman-teman dijelasin tentang struktur kabinet kepengurusan tahun 2022 ini di KMS dan bagaimana visi misinya di dalam keluarga mahasiswa sosiologi. Mungkin kalau dari kabinet sendiri mengembangkannya Oke, siap. Oh, mungkin teman-teman ini agak asing ya dengan nama terasering kabinet. Terasering itu kayaknya udah nggak pernah didengar gitu. Maksudnya kan kita biasanya nama kabinet itu kan bahasa Sanskerta atau bahasa lain. Tapi kita di KMS ini kita mengangkat nama terasering karena pada umumnya itu kan terasering kayak konservasi lahan yang ada di dataran tinggi dan itu mempunyai lapisan, ada tingkatannya, ada strukturnya dan ada komoditas di dalamnya yang memiliki manfaat untuk masyarakat luas gitu. Oke. Itu pada umumnya. Kalau mendengar kata terasering tuh aku kayak taunya tuh sawah-sawah dan berbau-bau IPA gitu, tapi ternyata bisa diaplikasikan menjadi nama sebuah kabinet gitu ya ternyata. Filosofinya banyak banget ya, Sang ya? banyak sekali. Apa mungkin bisa diceritakan filosofi sedikit aja? Untuk lebih spesifiknya ya, karena terasering ini kalian yang tahu mungkin ke gambar langsung kayak tadi ya, sawah-sawah gitu kan. Tapi kabinet terasering ini kan kita lihat kok di organisasi itu kan ada strukturnya, terus ada macam-macam latar belakang. Nah itu tercermin di terasering. Karena di terasering kita lihat ada lapisan-lapisan dan setiap lapisan kalau di pegunungan itu memiliki komoditas masing-masing. Jadi dari yang tinggi itu nanti mungkin ditanamin apa, terus nanti yang belakang apa. Nah kalau di sana itu nanti ada air yang ngalir buat irigasinya itu dari hulu ke hilir. Tuh. Oh, jadi itu ya pengimplementasiannya terasering di nama kabinet itu seperti itu. Boleh mungkin pertanyaan kedua? Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Setiap kabinet atau itu kan pasti selalu punya ciri khas tersendiri lah. Nah, ini tuh kalau kabinet terasering tuh ciri khasnya apa sih? Boleh dijelasin? Ciri khas kabinet terasering. Dirimu tahu nggak kan? Sebenarnya ciri khas itu apa ya? Kan nggak ada di pertanyaan. Oke, kalau untuk ciri khas itu Jangan sebenarnya keras-keras dong. Langsung aja dong. tak jawab ya. Oke. Sebenarnya kalau buat ciri khas ya sebenarnya masing-masing kabinet tiap tahunnya itu beda-beda. Itu karena yang pertama itu karena ketuanya, terus yang kedua itu karena SDM-nya, terus yang ketiga itu karena kondisi sekitarnya. Nah yang pertama itu ketuanya dan kebetulan ketuanya itu saya. Iya. Yang memberikan nama kan Anda juga. Iya benar. Tadi dari namanya saya terasering ngambil yang asing dari pelosok-pelosok gitu kan. Iya betul. Terus yang kedua SDM-nya ini kaitannya sama ya kita tahu bisa memetakan orang-orang itu kayak gimana, perangkatan pasti beda-beda. Ada yang menonjol di perangkatan gitu. Terus kondisi ya sekarang pandemi kita berbatasan dengan ruang. Di ciri khasnya nggak tahu. Ciri khasnya itu kita bisa untuk menciptakan organisasi yang dengan virtual gitu loh. Itu ciri khas KMS di Kabinet Terasering ini. Karena dari awal kita Sangkan ini hadir sebagai ketua aja, kita udah dalam pemilihannya sudah mulai virtual kan. Oh iya. Kita pemilihan virtual. Mungkin kalau kabinet-kabinet sebelumnya itu kan langsung gitu ya. Katakanlah kayak ada koordinasinya lebih enak. Tapi kita dari pemilihan aja udah langsung virtual ya. Itu mungkin ciri khas dari Kabinet Terasering kali ini gitu. Iya. Bisa dikatakan ini kabinet paling fleksibel ya, bisa di mana aja, bisa Betul. kapan aja kita ngelakuin rapat atau apapun itu gitu. Iya. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya ini. Apa sih program kerja terdekat dan mungkin ada program utama nih yang ada di KMS? Mungkin bisa diceritakan. Kalau yang terdekat mungkin Mbak Fani Oke. mau sebutin. Untuk yang terdekat itu kita ada kunjungan internal, diskusi, terus ada evaluasi tengah periode juga untuk internal kita di KMS juga.
sebenarnya banyak ya untuk Kalau yang Perangkat-perangkat terdekat itu kita. tadi kunjungan itu dari Yayasan Rumah Impian ya, Dream ya, House. Terus ada Diskusi. diskusi itu baru direncanakan. Jadi ini ada nikotin series ya. dari keren pengembang sih. keilmuan membahas tentang seputar nikotin. Sangat Menarik menarik. banget. Berarti program-program ini udah mulai berjalan ya? Udah mulai berjalan. Iya. Terus tadi ada ETP itu evaluasi tengah periode itu dari PSDM ya. Oh, PSDM. PSDM. Oh, jangan lupa ada social design juga. Oh, iya. iya. Program Kalau social design itu berarti punyanya siapa? Divisi mana? pengembang keilmuan. Oh, Sama kayak yang tadi ya. Oke. Oh, tadi ada yang belum nggak yang Oh iya, Ya, tapi Program ini terbesar. terbesar ini Atau gongnya gong kita ya, KMS gongnya ya. KMS ini. mungkin ini bisa jadi salah satu ciri-ciri pembeda ya dari Nah, kabinet ya, kerja benar sebelumnya. sekali. Kalau untuk gongnya ini di KMS periode sekarang 2022 itu ada rangkaian tanpa batas atau disingkat RTP. RTP. Nah ini sebagai sebenarnya program utama dan ini mulai ada lagi dan sebenarnya bentuknya itu juga baru kayak ini mewakili keresahan-keresahan dari semenjak adanya COVID terus semenjak matinya event tersebut di 2016 kalau nggak salah. Itu akhirnya kita bangkitin lagi dengan nama baru, dengan acara-acara yang baru, Konsep yes, yang konsep terbaru. acaranya baru nggak cuma pameran-pameran pameran apa sih. lukisan dan lain sebagainya, kita lebih mengangkat ke hiburan gitu ya untuk masyarakat luas gitu. Jadi concernnya itu lebih ke masyarakat luas, jadi nggak cuma di sosiologi tok atau nggak cuma di Mahasiswa. mahasiswa tok gitu. Berarti dilaksanainnya pada tahun ini juga ya? berarti? Tahun Ya, ini. insya Allah tahun ini. Ya, mungkin teman-teman bisa nantikan juga ya gong terbesarnya KMS. Ya dong. Nantikan aja di Instagram KMS, Ya, pasti akan ada info-info terbaru. Rangkaian Uh, tanpa batas. Ya, Instagram kita juga ada rangkaian tanpa batas. Nanti follow guys. Oh, tadi kan udah ngenalin tentang proker-prokernya, tapi kan kita kayak kurang tahu ya tentang ini masuk divisi mana, ini masuk divisi mana. Nah sebenarnya di KMS itu ada divisi apa saja di dalam? Ada 9 divisi. Wah banyak banget ya ternyata. Yang pertama itu ada pengabdian masyarakat, terus ada pengembangan keilmuan, kesenian budaya kayak sebut, terus ada medinfo, media dan informasi, terus logos, logistik operasional, Nah, terus ada PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa, ada Humas, hubungan masyarakat, terus ada Kewirus, terus Medinfo. Ya, ada 9 itu ya. Iya. Banyak banget ya. Divisinya menarik-menarik semua ya sebenarnya. menarik. Menarik banget. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, dengan kesibukan tadi tuh dari Sang sama Fania sendiri tuh kira-kira cara membaginya antara perkuliahan atau akademik dengan organisasi itu gimana sih? Tanya dulu yang jawab. Oke, kalau aku sih sebenarnya pintar-pintar membagi waktu ya. Dan kalau misal ada namanya prioritas, kalau menurut aku sih untuk jadwal kuliah ya kita harus fokus nih. Untuk kuliah kan ada jadwal tertentu dan udah di awal semester udah dijadwalin. Jadi sebisa mungkin kita nggak melaksanakan rapat atau survei atau lain sebagainya itu di jam perkuliahan gitu menurut aku. Jadi tetap ya memilih-milih lah mana yang lebih enjoy untuk diikutin sebenarnya gitu. Untuk prioritasnya sih ya tetap kalau jam kuliah kita tetap kuliah, tapi untuk organisasi kita juga tetap harus fokus juga kalau misalnya ada rapat dan lain sebagainya. Jadi intinya kita harus tetap fokus utamanya tuh ke akademik dulu gitu ya, baru ke organisasi dan kegiatan lainnya. Benar-benar work life balance. Waduh. Kita udah ngalamin work life balance. Belum. Kasih Baru usaha ya kak ya. Mungkin dari Sakan sendiri gimana? Kalau aku sendiri, kecenderungannya kan aku cuma ikut KMS ya. Jadi ya walaupun jadi ketua ya. Kalau buat menyeimbangkan antara kegiatan di KMS sama akademik ya tentu sebenarnya ya karena kita ini kuliah juga ya kita harus menghentikan kuliah dulu. Cuman karena kalau dilihat dari kondisinya sekarang kan lebih fleksibel ya seperti yang Bang bilang tadi, kuliah juga daring terus bisa disambi-sambi banyak ya di situ kayak kita bisa melakukan banyak hal selagi kuliah juga kan, nyambi-nyambi kuliah kan bisa banyak hal. Jadi tinggal diprioritasin benar tadi katakan yang mana yang kamu sukai, mana yang kamu enjoy dengan itu. Karena sesuatu yang dipaksa itu emang kebanyakan itu enggak terlaksana sesuai harapannya. Jadi mending kita ambil sesuatu yang kita suka dulu, kita enjoy enggak. Kalau misal kuliahnya mungkin ada sesuatu yang kurang enak gitu, mungkin ya kita sambil
organisasi Iya, gitu iya. dan sebagainya. sambil ngopi rokok. Mungkin itu salah satu biar kita betah juga Ya, gitu ya. daripada Jalanin kuliah nggak kuliah. niat, kita nggak ngerjain dua-duanya dong. Kuliah nggak masuk, organisasi juga nggak jalan. Malah nggak seimbang gitu ya. Nah, jadi berarti. kita ambillah satu yang enak, yang enjoy. Oke, tadi tentang organisasi ini ada hubungannya nih sama pertanyaan selanjutnya. Jadi terlepas dari KMS sebagai organisasi, menurut Sangkan dan Fania, seberapa penting sih sebenarnya mahasiswa itu untuk ikut organisasi, komunitas, UKM atau kegiatan lainnya di luar kuliah? Di luar kuliah sangat penting sebenarnya. Sangat penting. Jadi ini gambaran ya buat organisasi itu jangan digambarin kayak itu sesuatu yang apa ya, menakutkan kayak Kayak terus sibuk, super sibuk yang nggak racing bisa. atau Ya. Atau kadang-kadang hilang-hilangan. Nah, gitu sih. Kenapa itu sangat penting? Karena di organisasi itu kita yang pertama kenalan sama banyak orang. Ya. Kita bisa sharing di situ, dapat mungkin pengetahuan dan skill. Terus kita bisa Membentuk relasi. dan itu sangat berguna di kehidupan sehari-hari tentunya. Kita butuh apa itu jalurnya lewat organisasi, itu nggak ada di kurikulum itu sebenarnya. Ya, Nggak ada. kuliah itu nggak guna. Ya, astagfirullahaladzim. Sebuah biru ya guys, Yes. yang nonton jangan Awas, guys. jangan tertrigger. Tapi karena memang kita menganggapnya gitu ya, jangan terus kayak wah organisasi itu mesti kayak nanti akademiknya buruk, nanti nilainya turun semua, nanti dimarahin orang tua kalau keluarnya terlalu sering. Itu tergantung Oke. kita komunikasinya kayak gimana kita membagi waktu, gimana kita belajar di sela-sela waktu organisasi dan keluarga, kita juga harus belajar. Nanti kita komunikasikan juga ke orang tua nih, mah, pak, ya, atau gimana yang lainnya tuh nanti kita bilang kalau ada organisasi ini itu penting karena ada apa ya, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari organisasi yang belum tentu di perkuliahan itu diajarkan. Mungkin kalau di perkuliahan itu kan lebih fokusnya kayak akademik gitu ya, kayak pelajaran yang matkul itu disampaikan sama dosen, kita mendengarkan, ada tugas kita mengerjakan. Tapi untuk organisasi akan lebih banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk kehidupan bermasyarakat selanjutnya gitu. Wah, kalau menurut aku sih gitu ya. Karena emang penting banget sih ikut organisasi, karena kita tuh harus mengenal teman yang lebih banyak gak sih? Kalau misalnya di perkuliahan kita kenalnya cuma yang satu angkatan, itu pun cuma kayak beberapa doang gitu nah, kan. apalagi Nggak virtual semuanya. kayak gini, kan nggak semuanya kenal, semua ketemu. Belum. Usaha ya kayaknya. Ini dari Sangkan sendiri gimana? Kalau aku sendiri, kebetulan kan aku cuma ikut KMS, ya. Jadi ya walaupun jadi ketua ya. Kalau buat menyeimbangkan antara kegiatan di KMS sama akademik ya tentu sebenarnya ya karena kita ini kuliah juga ya kita harus mementingkan kuliah dulu. Cuman karena kalau dilihat dari kondisinya sekarang kan lebih fleksibel ya seperti yang kamu bilang tadi, kuliah juga daring terus bisa lebih banyak ya. Di situ kayak kita bisa melakukan banyak hal selagi kuliah juga kan, nyambi kuliah kan bisa banyak hal. Jadi tinggal diprioritasin benar tadi katakan yang mana yang kamu suka, mana yang kamu enjoy dengan itu. Gitu. Karena sesuatu yang dipaksa itu memang kebanyakan itu enggak terlaksana sesuai harapan. Jadi misal ambil sesuatu yang kita suka dulu, kita enjoy ya. Kalau misalnya kuliahnya mungkin ada sesuatu yang kurang enak gitu, mungkin ya kita sambil organisasi dan sebagainya. Sambil ngopi, rokok. Ini itu salah satu dari kita betah juga Ya, gitu ya. daripada kuliah enggak, kita nggak menjadi dua-duanya dong. Kuliah nggak masuk, organisasi juga nggak jalan. Malah nggak seimbang gitu ya. Jadi kita ambillah satu yang enaknya enjoy. Oke, tadi tentang organisasi ini ada hubungannya nih sama pertanyaan selanjutnya. Jadi terlepas dari KMS sebagai organisasi, menurut Sangkan dan Fania, seberapa penting sih sebenarnya mahasiswa itu untuk ikut organisasi, komunitas, UKM atau kegiatan lainnya di luar kuliah? Di luar kuliah sangat penting sebenarnya. Jadi ini gambaran ya buat organisasi itu jangan digambarin kayak itu sesuatu yang apa ya, menakutkan kayak Terus sibuk, super sibuk, racing Atau atau kadang-kadang hilang-hilangan. kenapa itu sangat penting karena di organisasi itu kita yang pertama kenalan sama banyak orang, kita bisa sharing di situ, dapat mungkin pengetahuan dan skill, terus kita bisa relasi dan itu sangat berguna di kehidupan sehari-hari tentunya. Kita butuh apa itu jalurnya lewat
organisasi itu nggak ada di kurikulum itu sebenarnya. Nggak ada. Kuliah itu nggak guna. Iya. Astagfirullah. Guys, yang Keceplosan guys. Tapi karena memang kita menganggapnya gitu ya, jangan terus kayak wah organisasi itu kayak nanti akademiknya buruk, nanti nilainya turun semua, nanti dimarahin orang tua kalau keluarnya terlalu sering. Itu kan tergantung kita komunikasinya kayak gimana kita bagi waktu, gimana kita belajar di sela-sela waktu organisasi dan mungkin kita juga harus belajar. Nanti kita komunikasi juga ke orang tua ini, mah pak, kalau gimana lainnya tuh nanti kita bilang kalau ada organisasi ini itu penting karena ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari organisasi yang belum tentu di perguruan itu diajarkan. Mungkin kalau di perguruan itu lebih fokusnya kayak akademik gitu ya, pelajarannya matkul-matkul itu disampaikan sama dosen, kita mendengarkan, ada tugas kita mengerjakan. Tapi untuk organisasi akan lebih banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk kehidupan bermasyarakat selanjutnya gitu. Kalau menurut itu ya. Karena memang penting banget sih ke organisasi karena kita tuh harus mengenal teman yang lebih banyak gak sih? Kalau misalnya di perguruannya kita kenalnya cuma yang satu kali itu cuma kayak beberapa doang gitu kan. apalagi itu lagi kan nggak semuanya. Jadi pada intinya tuh sebenarnya itu bisa asalkan kita mengkomunikasikan gitu ya dan pokoknya terbuka gitu ya sama orang-orang. Oke, langsung next ke pertanyaan aja. Bagaimana sih sama-samanya ini tuh ngerasain suka duka berdinamika dalam KNS ini? Mungkin bisa diceritain detailnya atau gimana biar pendengar tuh bisa merasakan atmosfernya ya. Oke. Buat di KMS ya, terutama di periode ini sederhana aja, banyak dukanya. Kenapa banyak dukanya? Itu semuanya aja. Dukanya ceritain jangan yang senang-senang luar biasa ya. Walaupun tadi dibilang kabinet paling fleksibel ini karena kita berduka, jadi kita menyesuaikan. Oh, itu ternyata maksudnya. Iya, karena ada tadi kondisi tadi kita berbatas dengan ruang, terus jadi kita itu lebih gambaran kita waktu masuk KMS atau lihat KMS itu kan ada kekeluargaan. Nah, kekeluargaan itu digambarin sama yang sebelum-sebelumnya itu yang mungkin bisa berkumpul bareng, bisa kegiatan-kegiatan baru yang sangat mengasihkan. Kelihatan sangat merangkul, bonding dan sebagainya itu nggak ada sekarang. Misalnya kayak kita habis kelas kumpul, nanti rapat di San Siro sambil makan sambil kita nggak pernah ya. Padahal bayangnya pengen sebenarnya kayak gitu tapi Aku nggak nggak. tahu ya kesempatan itu kapan datang Nggak bisa. karena masih online gini. Organisasi nih biasa kan ada event kita dengan gampangnya tuh kayak dilakukan kak gitu. Ini udah beres belum? Harus ini udah. Kita sama harus nungguin teman-teman untuk online, nungguin balas chat yang ada di respon gitu. Itu juga ada sih. Oke, dari tantangan online ini itu gimana cara teman-teman mungkin dari Rifanya dari Saka juga untuk membentuk rasa kekeluargaan antara anggota di tengah tantangan kejadian yang begitu. Oke. Dirimu atau apa? Kamu aja. Oke. Cara membentuk rasa kekeluargaan sebenarnya karena kita berbicara soal rasa. Agak-agak dalam. Karena mungkin berkaca dengan kabinet sebelumnya, sebelum pandemi, sebelum ada batasan dalam ruang. Rasa itu kan ada di persamaan karena kita saling berkumpul di satu ruangan, kita dan mudah menginteraksikan rasa kita misal dalam acara apa, dalam kegiatan apa gitu kan. Nah, karena sekarang ini ada keterbatasan di ruang, ya rasa keluarga itu timbul dalam diri kita masing-masing. Misal, jadi bukan hanya KMS itu yang mengajarkan kekeluargaan, tapi kalian sendiri juga kalian mengartikan kekeluargaan itu dalam diri masing-masing. Jadi misal ya, karena ini nggak ada bonding, terus ada yang merasa wah kok KMS nggak ada kegiatan, nggak merasa nggak dirangkul dan sebagainya. Kalian di KMS itu berpartisipasi nggak? Kalian mencoba merangkul juga enggak? Oh, terlihat dari situ berarti. Iya. Harus dari rocker-rockernya yang buat kita tergolong, tapi juga harus partisipasi dari kita sendiri. Nah, itu kan kita bisa lihat teman-teman karena kan kita nggak semuanya dari Jogja. Oh Jadi iya. di Jogja nggak seperti itu, tapi teman-teman yang di luar Jogja itu ada kemauan
ada rasa untuk ayo dong menimbulkan dan menciptakan kebersamaan kekeluargaan itu dengan cara mereka rela dengan datang ke Jogja meskipun kuliahnya masih daring gitu. Itu kan sebuah effort ya sebenarnya. Harus ngekos atau nanti tinggal di rumah saudara, harus tinggal jauh dari orang tua, itu kan sebuah ya perjuangan ya. Tapi demi KMS atau demi perjuangan ini kita bareng-bareng untuk kumpul meskipun dengan mungkin tetap memperhatikan protokol kesehatan kan, tapi tetap bisa ketemu sekali 2 kali. Mungkin ada yang saya luput ya. Kalau cara membangun rasa kekeluargaan. Kalau di KMS sendiri dan struktur maksudnya pengurus di KMS ya. Itu semacam kalau misal ada orang yang setiap orang kita tahu punya preferensi masing-masing, punya pilihannya masing-masing gimana mereka mau di kuliah ini, mau pilihannya mau di organisasi mana, mau kegiatan apa dan sebagainya. Nah, KMS juga cara keluargaan yang paling gampang buat dimengerti itu kita memahami. Oke. Gimana maksudnya? Misal dia tadi kan aku bilang kalau kekeluargaan itu juga di masing-masing orangnya. Nah, cuman kalau misalnya ada kejadian orang itu nggak bisa berpartisipasi banyak dan sebagainya, nggak bisa guyup rukun kayak gitulah. Nah, KMS sebagai pengurus itu juga bisa memahami dia yang dia tidak berpartisipasi karena pertimbangannya macam-macam gitu kan. Terus kita memahami dan mungkin kita juga bisa memaklumi ya karena ada keterbatasan dalam ruang tadi, dan itu semakin membuat preferensi itu terfragmentasi kayak semakin banyak pilihan lain. Nah mungkin sebelum kita memahami kan ada proses kita peka juga ya sebagai KMS ini, peka terhadap misalnya ada seseorang yang mengalami masalah atau ada hambatan atau lain sebagainya, kan kita juga harus peka untuk memahami. Nah ini memahami, jadi peka dulu baru memahami. Gitu teman-teman juga pasti ada permasalahan sendiri, ada problem sendiri di hidupnya, dan kita harus peka dan paham gitu kita. Ini panjang banget tapi kayak penuh makna gitu ya ternyata untuk membangun rasa kekeluargaan dari KMS ini. Kita dengarnya ternyuh banget sih ya, kayak emang semua tuh harus ada inisiatif pribadi gitu, kayak yang mengatakan sama-sama lain ya. Kita jangan mengandalkan orang yang pernah jaga dulu, tapi gimana kita merangkul mereka gitu. Tidak cuma terbatas dari proker aja ya, tapi kita bisa buildingnya dari diri kita sendiri. Oke, mungkin Fania sama Saka nih dari teman-teman para pendengar, kita sudah berada di penghujung acara, tapi ada satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir. Jadi harapan atau pesan dari Saka dan Fania ini untuk kabinet counseling dan teman-teman mahasiswa baru yang nonton itu apa? Oke, mungkin aku versi jawab aman aja kali ya. Untuk umumnya Jadi aman ya, dari sini karena ini dong. Nah gitu. Untuk umumnya saja, untuk setiap organisasi pasti ke depannya PPT-nya lebih baik. Mungkin partisipasi dan keikutsertaan teman-teman baik yang terjun langsung ke KMS atau tidak itu tetap lebih meningkat lagi. Terus lebih kekeluargaannya lebih erat, akrab juga kan kita nggak semuanya akrab ya adalah ketemu aja, nggak semua pertemuan kita itu apalagi virtual ini kan akrab, jika ketemu langsung akrab kan nggak semuanya kayak gitu. Nah aku pengennya itu KMS kedepannya baik KMS maupun mahasiswa itu lebih akrab aja, lebih enak untuk komunikasinya lebih dekat, lebih kekeluargaannya lebih erat. Dan untuk mahasiswa baru jangan takut join organisasi, apalagi join KMS karena nggak semua organisasi itu membosankan. KMS nanti membosankan jenuh, terus harus komunikasi juga karena kan ada alasan tuh kenapa nggak ikut organisasi karena dimarahin sama orang tua. Dan itu harus komunikasi aja. negosiasi ya sebenarnya bisa dibicarakan lah. Jangan just orang tua nggak boleh dari aku apa nggak ada argumen untuk menyampaikan, nggak ada pembelaan. Nah itu dia yang mestinya menjadi mahasiswa kan kita harus Nah, bisa melangkah dari diri sendiri dulu ya. karena ini pengalaman pribadi ya. Karena saya tuh strict parents, jadi saya agak terhambat dengan keluar malam atau bahkan keluar sore pun agak susah. Tapi setelah saya komunikasikan bahwa saya punya kesibukan ini, saya ikut organisasi ini, dan alhamdulillah saya memahami juga itu proses pentingnya sebuah komunikasi itu. Mungkin Oke, kalau terkait organisasi terkait di KMS, pesan buat KMS itu udah disampaikan Fania ya. Nah, aku mau nitip buat pesan buat calon maba atau para maba nanti.
Ini didengar ya guys, ini penting banget guys ini. Tadi aku sempat menyinggung soal apa ya? Tentang tadi ya pentingnya organisasi atau dan sebagainya. Itu aku pernah mendengar satu istilah, bukan satu istilah, ada singkatan. Namanya kalau mahasiswa baru itu pasti 3B. 3B itu berkumpul, bingung dan bodoh. Waduh, Maksudnya gimana nih? kayaknya ada arti tersendiri gitu. Oke. Saya sebagai kalian aja nggak bisa memahami. Jadi berkumpul, bingung dan bodoh. Jadi berkumpul dulu, bingung, terus bodohnya bareng-bareng gitu. Iya, benar. Wah, Kok takut ya? kok malah dari ada yang bisa memahami itu ya? Gini Ya ya. mungkin mengalami ya. Cuman gini. Dari 3B itu ada yang penting, ada satu yang penting dipahami buat para maba. Jadi kenapa ada istilah berkumpul, bingung dan bodoh? Itu menunjukkan pentingnya relasi. Oh, Pentingnya kalian itu bisa kuliah itu bisa buat memahami sebenarnya di kuliah itu apa. Kalian juga dituntut buat belajar. Terus berorganisasi itu apalagi itu buat muaranya dari relasi tadi. Jadi kalian jadi nggak berkumpul kayak semut gitu. Terus nanti bingung mau ngapain, nyari ruangan aja bingung. Nah, terus karena bingung terus nggak tahu itu kan bodoh. Namanya Waduh. iya. gitu. Jadi ada sedikit menusuk, Iya. tapi itu kenyataan. Iya. Udah nggak ada lagi Udah, yang duka-duka lagi. udah. Cukup ya. Cukup. Karena ini juga ini sangat dari kita. Jadi kita keselamatan. Ngobrol apa ya guys? Aku tanya nyambung. Teman-teman, nggak terasa kita udah selesai podcast pada episode kali ini. Tapi sebelum kita tutup acaranya, kita mau mengingatkan teman-teman untuk selalu ikutin terus informasi yang ada di kanal media sosialnya KMS, seperti YouTube, IG, Twitter, OA lain juga jangan lupa untuk kalian ikutin karena di sana bakal ada informasi baru apalagi seputar ini ya gongnya KMS ya mungkin ya. Ya. Itu yaitu Rangkaian tanpa batas. Jadi Stay tune. dan akan diadakan pada tahun ini. Terima kasih buat teman-teman pendengar dan dengerin ini kisah-kisah dari narasumber kita yang keren-keren ini terkait dengan KMS. Dan ini benar-benar cerita yang sangat dalam dan bisa kita renungi dan mungkin ini bisa jadi refleksi buat ke depan kali ya untuk kita yang khususnya mahasiswa baru nih buat kali ini menjalani dunia perkuliahan atas dari ibarat apa ya review dari senior ya senior itu. Mungkin teman-teman bisa diambil sisi positifnya ya yang dari guru-gurunya yang diobrolin sama lalu jangan diambil lah gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akan menghadirkan narasumber-narasumber dan tema-tema podcast yang menarik. Sampai jumpa. Dadah.